Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, Albert Einstein pernah berujar, I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Yang artinya, saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan pada Perang Dunia Ketiga. Tapi Perang Dunia Keempat, pasti mereka akan menggunakan tongkat dan batu. Ya, ungkapan tersebut dilontarkan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana umat manusia dipertontonkan bagaimana mengerikannya dampak dari senjata nuklir. Yang notabene, Perang Dunia Kedua bisa diakhiri hanya dengan menjatuhkan 2 bom nuklir di kota Nagasaki dan Hiroshima, dan itu sudah cukup untuk membungkam kedikdayaan militer Jepang pada saat itu, yang diketahui sudah menguasai wilayah Pasifik hingga Australia. Ya, ungkapan Einstein sebenarnya sulit untuk dianggap sebagai ungkapan hiperbolis atau berlebihan, karena banyak kalangan juga tidak percaya seandainya Perang Dunia Ketiga terjadi, maka peradaban dan teknologi akan hilang. Tapi faktanya, beberapa ahli mengamini dan menganggap ungkapan Einstein sangat masuk akal dan ilmiah. Karena faktanya, saat ini saja diketahui tercatat 13.000 hulu ledak nuklir aktif yang ada di dunia. Itu pun banyak kalangan yang berpendapat jumlahnya mungkin lebih besar daripada itu. Dan pastinya, jika nantinya senjata tersebut akan digunakan, kemungkinan setengah dari penduduk bumi akan kehilangan nyawa. Kehancuran ekonomi, infrastruktur, industri tak akan berjalan. Kerusakan pertanian akan menghasilkan bencana kelaparan jangka panjang. Umat manusia yang selamat pasti akan berperang berebut sumber daya yang tersisa. Kemiskinan dan kelaparan juga peperangan akan terjadi setiap hari hampir di seluruh wilayah bumi. Belum lagi teori dan kemungkinan bencana yang akan terjadi setelah perang nuklir, di mana kehancuran dan kebakaran hutan akan terjadi sangat besar dan sangat luas. Kontaminasi polusi, radioaktif, dan jelaga pekat akan mengkontaminasi atmosfer selama puluhan tahun ke depan. Sebagai perbandingan, ketika bom Fat Man dijatuhkan di Nagasaki, selain kehancuran kota yang pernah terjadi, kebakaran hutan juga berlangsung selama berbulan-bulan. Bahkan abu jelaga dari kebakaran tersebut mengguyur wilayah di Jepang dan Korea. Ya, dari sanalah hipotesis tentang nuklir winter atau musim dingin nuklir kemudian mencuat, di mana bumi saat itu akan mengalami penurunan suhu ekstrim beberapa tahun ke depan. Setelah perang nuklir, kontaminasi asap di atmosfer akan menutupi bumi. Sinar matahari akan kesulitan dan terblokade untuk masuk. Pendinginan ekstrim akan terjadi pada 80% wilayah di bumi, dan hal itu terjadi cukup lama. Kegagalan panen pasti akan terjadi, di mana aktivitas manusia akan terganggu. Kelaparan, wabah, penyakit akan memperparah keadaan. Ya, kondisi tersebutlah yang mungkin ada di pikiran Albert Einstein, sehingga menganggap Perang Dunia Ketiga akan menghancurkan peradaban. Lantas, seandainya perang nuklir bakal terjadi, apa ya yang akan kalian dan kita akan lakukan? Dan kali ini Profesor Kardus akan membahas probabilitas atau kemungkinan peluang bertahan hidup saat perang nuklir terjadi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda, setelah mendengar keberhasilan Uni Soviet membuat senjata nuklir pertamanya pada 1949, sejak saat itu Barat, terutama Amerika Serikat, merasa sangat gusar. Bagaimana tidak, keberhasilan Uni Soviet untuk merakit senjata nuklir tak menutup kemungkinan negara lain setelahnya juga akan mendapatkan teknologi kiamat. Sejak kejadian itu, Amerika Serikat dan Barat mulai berpikir. Para ahli pertahanan mereka dituntut mencari solusi, karena kejadian di Nagasaki dan Hiroshima pasti dapat terjadi di kota-kota Amerika Serikat. Para ilmuwan Barat dan Amerika Serikat dituntut untuk memutar otak mengatasi masalah tersebut, mulai pembenahan sistem jaringan radar, pertahanan udara, dan lain-lain. Ya, benar saja, sebelum tahun 1968 tercatat 5 negara diketahui sudah melakukan uji nuklir, yakni Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Dan sejak saat itu perjanjian pembatasan senjata dan uji nuklir dibuat, yaitu perjanjian non-proliferasi nuklir
yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perang nuklir di masa depan. Tercatat sejak era awal Perang Dingin di akhir tahun 50-an, negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan beberapa negara lainnya mulai menggalakkan segala upaya antisipasi seandainya serangan nuklir suatu saat akan terjadi, terutama di Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Banyak dari negara-negara tersebut mulai merombak dan memperbaiki sistem tata kelola perkotaan mereka, mulai dari memperbanyak jaringan tunnel atau bunker bawah tanah yang terpadu. Kita pastinya tahu, umumnya di kota-kota maju Eropa, Amerika, Rusia, Jepang, Korea, Cina, setiap kota pasti memiliki jaringan terowongan bawah tanah atau tunnel, baik diperuntukkan untuk jaringan transportasi bawah tanah atau jaringan pembuangan limbah, bahkan khusus untuk bunker evakuasi massal. Meski sistem tersebut sudah ada sejak abad ke-18 yang tujuan utamanya untuk efisiensi lahan perkotaan, tapi di era Perang Dingin, pemerintah negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia juga memperbarui dan merancang sistem bawah tanah kota untuk jalur perlindungan atau bunker yang dapat menampung atau mengevakuasi sebanyak mungkin manusia. Karena saat alarm peringatan serangan nuklir terjadi, satu-satunya hal yang paling efektif adalah masuk ke dalam bunker bawah tanah atau pergi meninggalkan keramaian kota atau masuk ke bagian dalam gedung kokoh. Karena hal itu dapat melindungi Anda dari radius gelombang kejut dan material-material yang berterbangan. Tapi tentunya hal itu tak akan melindungi Anda dari serangan plasma helium dengan suhu jutaan derajat Celcius di radius pusat ledakan. Tapi tetap prioritas utama adalah berlindung ke dalam bunker di bawah tanah dan teruslah berada di sana hingga beberapa waktu, bahkan beberapa hari, karena kejatuhan radioaktif yang paling mematikan terjadi 30 menit setelah ledakan awal. Saat itulah unsur-unsur aktinida minor bergentayangan, di mana isotop-isotop tersebut sangat mematikan, bahkan dapat membunuh Anda dalam hitungan detik atau menit. Tapi umumnya aktinida minor mematikan tersebut memiliki paruh waktu peluruhan yang pendek, beberapa menit hingga beberapa jam. Dan tak hanya jaringan bawah tanah di perkotaan, di fasilitas-fasilitas umum, sekolah, pabrik, perumahan, kita pasti akan mudah mendapatkan bunker evakuasi di kota-kota seperti Moskow, London, New York, Paris, dan lain-lain. Selain fasilitas evakuasi, mereka juga terus mengembangkan sistem jaringan radar sensitif, sistem pertahanan udara yang terstruktur hingga saat ini. Ya, dan demikian adalah informasi singkat tentang apa dampak dan kemungkinan yang akan terjadi ketika perang nuklir terjadi. Profesor Kardus dari sebuah silo Minutemen Amerika Serikat mengabarkan.